Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Putra-putri yang soleh dan solehah, kita berjumpa lagi kali ini dalam materi menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini? Kita akan memahami amal soleh, kita akan memahami berbaik sangka, memahami dalil nakli tentang amal soleh dan berbaik sangka, kita akan memahami cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana contohnya pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap mulia yang kita harapkan setelah mempelajari materi ini adalah kita bisa menghiasi diri dengan senantiasa berbaik sangka dalam kehidupan dan juga suka menjalankan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari materi yang pertama, amal soleh. Kalian sudah siap? Apa itu amal soleh? Tahukah kalian? Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, serta sunnah. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan Quran Surah Al-Asr ayat 2-3 ini. Tentunya kalian sudah hafal, bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali yang melakukan 4 hal: beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal soleh atau amal kebajikan, saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Pernahkah kalian melihat orang atau temanmu beramal tetapi hanya sedikit? Janganlah kalian meremehkan atau menghina karena sedikitnya amal, sebab nilai sebuah amal tidak semata-mata tergantung banyak atau sedikitnya, tetapi juga terletak pada keikhlasannya. Sedangkan nilai keikhlasan amal seseorang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba yang beramal secara terus-menerus meskipun sedikit. Memang yang paling baik adalah beramal banyak serta ikhlas dan dilakukan secara terus-menerus. Perhatikan Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8 berikut ini. Pesan dari ayat tersebut, setiap amal baik atau buruk, meskipun kecil, tetap akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh rugi orang yang berbuat buruk di dunia ini, padahal dunia ini adalah ladang amal untuk kehidupan akhirat. Sebuah hadis tentang amal soleh.
yang mengandung arti dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Putra-putri yang soleh dan soleha, syarat amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Wahai generasi muda muslim, ketahuilah bahwa amal soleh itu ada 3 macam. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Contohnya adalah sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya adalah memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum duafa. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Di samping 3 amal soleh tersebut, ada suatu amal kebajikan yang disebut amal jariah, yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Putra-putri yang soleh dan solehah, hikmah beramal soleh diantaranya ada 5. Yang pertama, diberikan ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 9. Lalu diberi tambahan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat dalam Quran Surah Maryam ayat 76. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak, dalam Quran Surah An-Nahl ayat 97. Lalu dihapuskan dosa-dosanya, terkandung dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 7. Yang terakhir, hikmah beramal soleh yaitu dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat, dalam Quran Surah Al-Asr ayat 2-3. Demikian materi kita tentang amal soleh. Kita akan berjumpa lagi dalam materi berbaik sangka pada video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.